Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian sehat semuanya, diberikan kesehatan yang sempurna sehingga dapat mengikuti pelajaran akuntansi pemerintah saat ini. Pada pembahasan kali ini, Bapak akan menerangkan mengenai persamaan akuntansi dan bagian akuntansi standar pemerintah. Seperti minggu lalu Bapak sudah memberikan presentasinya, tapi tanpa ada penjelasan. Berikut penjelasannya dari Bapak. Persamaan akuntansi yang kamu telah pelajari di kelas 10 adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Di mana persamaan dasar akuntansi disebut juga persamaan posisi keuangan. Karena persamaan tersebut menggambarkan hubungan unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Di mana aset terdiri menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud. Kemudian kewajiban dibagi menjadi 2, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ditambah dengan ekuitas. Di sisi kiri menggambarkan sumber daya ekonomi atau kekayaan dimiliki oleh pemerintah. Di sisi kanan adalah klaim terhadap sumber daya ekonomi. Persamaan juga menggambarkan posisi debit atau kredit dari suatu akun. Pengembangan persamaan akuntansi. Pengembangan persamaan akuntansi ada berbasis akrual, yaitu aset tambah beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan LO. Kemudian pengembangan akuntansi berbasis kas. Ya, di sini dengan gambaran belanja plus pengeluaran biaya ya sama dengan pendapatan LA ditambah penerimaan pembiayaan. Jadi untuk pengembangan akuntansi pemerintah itu dibagi menjadi 2, akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas. Kemudian untuk saldo normal akun-akun yang berada pada posisi kiri dari persamaan akuntansi artinya memiliki saldo normal di kiri atau di debit. Sedangkan akun yang berada di kanan akan memiliki saldo normal di kanan atau di kredit. Berikut akun normalnya. Yang pertama untuk aset. Apabila ada pembelian, aset itu menambah di debit. Apabila ada pengurangan, berada di kredit. Kemudian saldo normal untuk aset ada di debit. Kewajiban penambahnya ada di kredit, pengurangnya di debit, dan saldo normal adalah kredit. Ekuitas, apabila ada penambahan ekuitas berada di kredit dan pengurangan ekuitas ada di debit. Saldo normal ada di kredit. Kemudian pendapatan LO. Penambahan ada di kredit, pengurangan ada di debit, serta saldo normal ada di kredit. Beban. Untuk penambahan beban ada di debit, pengurangnya kredit, dan saldo normalnya di debit. Selanjutnya pendapatan LRA.
penambahnya ada di kredit, pengurangnya ada di debit, saldo normalnya di kredit. Belanja, penambahan belanja ada di debit, pengurangnya kredit, dan saldo normalnya adalah di debit. Penerimaan pembiayaan berada di kredit apabila ditambahkan, dan apabila dikurangkan, pengurangan berada di debit. Selanjutnya saldo normalnya ada di kredit. Pengeluaran pembiayaan, saldo penambahnya ada di debit, saldo pengurangnya kredit, dan saldo normalnya ada di debit. Kemudian untuk perubahan SAL yaitu menyesuaikan, bisa menambah atau bisa mengurangi. Penambah, pengurang, dan saldo akun, saldo normal akun. Saldo normal akun perubahan SAL adalah penyesuaian. Artinya, penambahan akun perubahan SAL dapat di debit atau di kredit, tergantung kredit lawannya. Oleh karena itu, saldo normalnya pun dapat di debit atau di kredit. Berikut adalah perubahan SAL, di mana apabila belanja ada di debit, perubahan SAL-nya ada di kredit. Kemudian di debitnya pengeluaran, kreditnya perubahan SAL. Di debitnya perubahan SAL, di kreditnya pendapatan LLA. Di debitnya perubahan SAL, maka di kreditnya penerimaan pembiayaan. Yaitu untuk perubahan SAL. Berikut akun perubahan SAL dan pasangannya. Ya, dari gambaran berikut ini adalah step by step dari laporan ekuitas dan perubahan SAL. Di sini contoh ada laporan operasional pendapatan 50, 500, kemudian ada beban 200, itu dikurangkan menjadi surplus atau defisit operasional menjadi 300. Kemudian ada kegiatan non operasional 60. Nah, dengan adanya kegiatan ini menambah yang sebelumnya 300 ditambah dengan 60. Kemudian di sini ada dijumlah ya menjadi surplus atau defisit. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal besarnya 1000, kemudian ada surplus atau defisit. Dari laporan operasional besarnya 360. Kemudian untuk ekuitas akhir jumlahnya 1000 ditambah 360 menjadi 1360. Kemudian neraca. Di sebelah neraca ada aset besarnya 2000, kemudian kewajiban 640, dan hasil laporan perubahan ekuitas kita masukkan di ekuitas besarnya 1360. Selanjutnya laporan LRA, di mana untuk pendapatan besarnya 450, tidak ada pembelanjaan sama sekali 0. Kemudian ini dikurangi ya sebenarnya ya, karena kalau misalkan di sini 0, 450 dikurang 0 hasilnya 450. Kemudian ada pembiayaan besarnya 1000, maka surplus atau defisit ditambah dengan pembiayaan, jumlahnya menjadi 1450. Nah, 1450 ini merupakan saldo silpa. Selanjutnya dari saldo silpa ini lanjut ke laporan perubahan SAL, di mana SAL awal 100, ada penggunaan SAL besarnya 30,
kemudian ditambah dengan saldo silpa menjadi 100 dikurang 30 ditambah 1450, maka SAL akhir jumlahnya 1520. Kemudian kita lanjutkan dengan hubungan antar akun dengan kode di sebelah kiri, 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, 4 untuk pendapatan LRA, 5 untuk belanja, 6 untuk transfer, 7 untuk pembiayaan, 8 pendapatan LO, 9 beban. Nah, dari aset ini masuk ke bagian dari laporan. Aset, kewajiban, ekuitas masuk ke dalam neraca. Kemudian pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan masuk ke laporan LRA. Dan untuk pendapatan LO dan beban itu masuk ke bagian laporan LO. Selanjutnya jenis dan kodenya. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mengatur tentang bagan akuntan standar, di mana kode akun terdiri dari 7 digit yang terdiri dari 5 level. Yang terdiri dari kode akun, kelompok, jenis, hingga rincian objeknya. Contoh 1130106 merupakan piutang pajak hotel. Ya, kode akun yang pertama menunjukkan aset. Kemudian kode akun kedua dikelompokkan menjadi aset lancar. Kemudian selanjutnya jenis. Yang ketiga itu piutang pendapatan. Selanjutnya objek dengan kode 01 merupakan piutang pajak. Selanjutnya rincian objek dengan kode akun 06. Sehingga untuk kode 1130106 itu merupakan pajak piutang pajak hotel. Ya. Demikian penjelasan dari Bapak. Semoga ini bermanfaat buat kamu semuanya. Jika memang ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Untuk penjelasannya nanti Bapak jelaskan bisa di Google Classroom atau melalui tanya jawab seperti ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home. Jaga kesehatan kalian. Semoga kita akan ketemu setelah PJJ selesai.